Selamat berjumpa kembali ya. 1 bulan telah berlalu. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita dapat hidup dengan rukun. Hidup rukun artinya hidup di mana kita tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menganggap orang lain lebih penting, orang lain lebih utama, sehingga dalam kehidupan kita melakukannya seperti waktu kita mengutamakan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Ya. Pada waktu kita menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan terutama, maka kita akan memiliki cara pandang, cara berpikir, cara bertindak dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena ada Roh Kristus yang ada di dalam diri kita, sehingga hal itulah yang memampukan kita hidup dengan paradigma yang baru. Nah, sehingga kita selalu bisa dapat mengarahkan sikap hati kita atas karya Kristus yang telah sempurna yang dilakukan di kayu salib atas hidup kita. Dengan demikian kita bisa hidup rukun, dan di mana kita bisa waktu kita hidup rukun artinya kita sedang mengaktifkan hukum-hukum kerajaan surga. Artinya juga bahwa kita sedang menarik suasana atmosfer kerajaan surga, suasana supernatural itu terjadi di bumi dalam kehidupan kita. Nah, bulan lalu kita mendengar hal itu digambarkan seperti di pemazmur oleh si pemazmur di Mazmur 133 ayat 3. Firman Tuhan katakan, seperti embun yang turun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Di situ menggambarkan, ya bulan lalu saya sudah kasih gambaran bahwa dari gunung Hermon ke bukit Sion jaraknya lumayan jauh, yaitu 313 km, dan dengan kecepatan mobil yang menurut GPS ya dia ditempuh dengan perjalanan selama 5 jam 4 menit ya. Ada enggak Bapak Ibu embun yang bisa mengalir begitu jauh dari gunung Hermon ke Sion? Di situ digambarkan sangat sulit, bahkan mustahil. Artinya apa? Jadi waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membuat hal yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena waktu kita berjalan sama Tuhan, artinya kita sedang berjalan dengan kekuatan kemampuannya yang Tuhan buat. Nah, pagi ini kita akan belajar satu pembelajaran setelah kerukunan. Kenapa kita harus hidup rukun? Bagaimana hidup rukun kita bisa pegang teguh sampai bersekudahannya? Ada satu tema pagi hari yang kita akan pelajari, dan ini menurut saya sangat penting, namanya perjanjian. Wah, ya. Dan pagi ini juga saya akan didampingi oleh partisi hukum ya, Pak Jeff sama istri. Di sini banyak orang-orang ahli hukum. Tapi saya pagi hari ini mencoba memberanikan diri berbicara sedikit hukum. Ya, hukum perjanjian, hukum kerajaan Allah. Enggak mudah. Begini sebenarnya bukan bidang saya. Bidang saya kedokteran gigi ya. Tapi coba-coba dokter gigi membicarakan masalah hukum. Tapi penting. Dokter gigi pun kemarin saya ikut seminar harus mengerti sedikit-sedikitnya, harus mengerti hukum. Ya, nah, saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, selalu kita akan bersinggungan yang namanya hubungan. Baik hubungan dengan sesama manusia, makhluk hidup, ataupun dengan Allah. Nah, dalam hubungan kita dengan Allah sebagai orang percaya, sekali lagi kita selalu harus berdasarkan perjanjian yang telah Allah buat dengan manusia dalam sejarah-sejarah keselamatan dengan tokoh-tokoh yang terdahulu. Nah, sekali lagi kita harus mengerti, karena janji, karena itu janji itu merupakan sesuatu yang harus diaktifkan. Waktu kita dengar janji, itu akan tinggal janji kalau kita, itu cuma, kalau bahasa sekarang PHP, itu di-prank aja, enggak. Namanya perjanjian berarti ada satu kesepakatan yang harus dibangun di situ. Jadi bahasanya saya bilang harus diaktifkan supaya janji itu menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan, bisa dinikmati, dan manfaatnya begitu besar bagi kita. Nah, banyak orang merasa ya, wah, aku kan sudah hidup menurut janji-janji Tuhan.
dan percaya akan janjinya untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi waktu kita melihat cara bertindak, cara kita hidup, seringkali bertentangan dengan apa yang kita percayai. Karena apa? Karena orang tersebut, dia sedang menabur benih yang berbeda. Sehingga dia waktu berharap menerima apa yang Tuhan sediakan, dia tidak bisa menikmati itu. Nah, firman Tuhan katakan di Ulangan 30 ayat yang pertama. Ulangan 30 ayat 1, ya maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, menghalau engkau. Ya, Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yes, kita menerima anugerah keselamatan atas apa? Atas karya salib Kristus. Maka semua kutuk sudah dibereskan. Di kayu salib sudah terjadi pertukaran. Dan firman Tuhan katakan, finish, Tuhan sudah selesaikan itu beres. Dan kita hidup dalam berkatnya, dalam anugerahnya. Nah, namun untuk kita hidup dalam berkatnya, ada baiknya kita untuk mengetahui lebih dalam apa yang telah dibuat oleh pendahulu kita, apa yang mereka bangun selama ini dengan Allah. Ya, jadi di masyarakat kuno pada waktu itu ada 3 macam perjanjian. Yang pertama adalah namanya Grand Covenant. Grand Covenant adalah terjadi oleh pihak yang lebih kuat atau lebih besar dan pihak yang lebih lemah, ya, pihak yang kuat lebih lemah. Yang kuat dia melakukan segala kewajibannya dan yang pihak yang lemah cuma tinggal terima doang. Nah, namanya Grand Covenant. Ada pihak yang kuat, pihak yang lemah. Yang kuat dia menyediakan, memfasilitasi. Yang lemah tinggal tanda terima saja. Yang kedua ada Kinship Covenant, yaitu perjanjian yang terjadi oleh 2 pihak yang setara. Artinya sama kuat, seimbang. Nah, ini sering yang digambarkan kita dalam orang mau masuk perkawinan ya. Kamu hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Artinya kamu selevel. Nah, disebut dengan Kinship Covenant. Yang ketiga ada namanya Vassal Covenant. Vassal Covenant adalah kemampuan pihak yang lebih kuat menguasai atau menghancurkan pihak yang lebih lemah. Ini sering terjadi pada zaman-zaman kerajaan di mana raja A menaklukkan kerajaan B dan sebagainya. Lalu yang kuat itu membuat yang lemah ini harus mengikuti perintah-perintahnya, instruksinya untuk membayar segala sesuatu. Dan dia pula yang menawarkan pengampunan supaya mereka ditukar dengan level penghambaan kamu. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau aman, kamu harus begini-begini. Nah, itu disebut Vassal Covenant. Nah, dari perjanjian ini, pihak yang kuat berkuasa penuh, sedangkan yang pihak lemah harus melakukan berbagai kewajiban. Itu zaman kerajaan seperti itu ya. Yang kalah perang selalu memberikan upeti untuk membayar. Jepang waktu kalah perang gitu juga. Dia harus menyerah dan membayarkan upeti segala sesuatu. Nah, di dalam Alkitab kita melihat Allah membuat beberapa perjanjian. Ada perjanjian Nuh yang setelah air bah, ada perjanjian Abraham, maupun ada perjanjian yang lain itu perjanjian Musa di Gunung Sinai. Di suatu perjanjian di mana Tuhan di Gunung Sinai itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di Gunung Sinai juga Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Nah, hal itu dinamakan Covenant of Law. Jadi perjanjian Sinai, karena di tempat itulah Musa menerima perintahnya. Namun ada satu perjanjian lagi yang terakhir, yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru ya bukan Matius sampai Wahyu, itu kitab perjanjian baru. Tapi artinya perjanjian baru adalah ditandai dengan kematian
ya, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Itu kita namanya perjanjian baru. Nah, kita akan melihat bagaimana kita melihat perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, itu yang pertama, di dalam perjanjian harus ada draftnya. Ya, dalam satu perjanjian, di dalam ada isi dari perjanjian. Apa yang mensahkan perjanjian, tanda perjanjian, bagaimana sifat perjanjian itu, ya, yang keempat, siapa aja yang terlibat dalam satu perjanjian. Nah, kita akan lihat yang pertama, mungkin nanti waktunya nih menjelaskan begitu banyak, waktunya nggak cukup, tapi kita lihat ada 4 yang tema besar ya, isi perjanjian, apa yang menandai perjanjian itu sah atau tidak, sifatnya bagaimana, pihak apa aja yang terlibat di dalamnya. Kita yang pertama akan mulai isi dari perjanjian. Apa sih isi perjanjian? Ya, isi perjanjian dimulai pada saat Tuhan menyuruh Abram pada saat itu ya, meninggalkan kampung halamannya dari Ur Kasdim ke Haran. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 7. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Karena janji itulah Abraham meninggalkan kampung halamannya, ya. Lalu Allah membuat perjanjian, ya. Dan Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya, dia bawa Lot. Namun di kemudian hari Abraham harus berpisah dengan Lot. Pada waktu Abraham berpisah dengan Lot, lalu Abraham mendapatkan janji lagi dari Tuhan. Kita lihat di Kejadian 13 ayat 12, 14 ayat 17. Silakan. Kejadian 13 ayat 12 dan ayat 14 sampai dengan 17. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi pada waktu Abraham berpisah dengan Lot, sebenarnya Abraham saat itu sangat dengan berat hati. Lot adalah anak dari saudaranya, dari kakaknya, jadi keponakannya Abraham. Dia nggak mau sebenarnya berpisah dengan Lot, tapi karena supaya tidak terjadi pertengkaran karena harta mereka begitu banyak, lalu Lot memberikan tawaran diberi tawaran oleh Abraham, kamu pilih mana yang kamu mau. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Jadi Abraham begitu mengasihi Lot dan Lot memilih di lembah Yordan dekat Sodom sana. Dan waktu dalam keadaan bersedih itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, segala yang kamu lihat sejauh mata memandang, ini akan kuberikan kepadamu. Lalu Abraham bilang, aduh Tuhanku, buat apa kekayaan begitu banyak? Sebentar lagi aku akan mati dan aku tidak punya keturunan. Apa gunanya? Paling-paling bujangku Eliezer yang akan menikmati itu semua. Lalu Tuhan menampakkan diri lagi di Kejadian 15 ayat 5. Silakan. Kejadian pasal 15 ayat 5.
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Pada waktu Abraham di dalam kemah, dia bilang, berkata seperti tadi, bujangku yang akan menerima kekayaan. Sini, lalu Tuhan bawa Abraham keluar tenda. Dia coba lihat bintang di langit. Kamu hitung kalau kamu bisa. Sedemikianlah nanti banyak keturunanmu. Ya, pada waktu Abraham mendengar hal itu, lalu dia menjadi percaya. Dan kita lihat di Kejadian 17 ayat 6. Janji Tuhan, kembali Tuhan dengungkan buat Abraham. Silakan. Kejadian 17 ayat 6 sampai dengan 8, ayat 6, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 8, Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Wow, Tuhan terus berjanji pada Abraham. Bahkan di pasal 18, kembali janji ini Tuhan dengungkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa perjanjian kok kayaknya diulang, ditambahkan. Nanti Bapak Ibu akan ngerti. Pada waktu Bapak Ibu mau mengadakan satu transaksi ya, entah jual beli, entah suatu perkara atau segala macam, selalu yang namanya untuk satu perjanjian, pasal demi pasal saling berkait dan akan didengungkan berulang kali. Dan kita lihat di pasal 8, Tuhan kembali mendengungkan. Janji itu dikumandangkan. Kejadian 18 ayat 18, silakan. Kejadian 18 ayat 18, Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Nah, pada waktu Tuhan berjanji dan Abraham menikmati semua kelimpahan kekayaan, ya, dan dikatakan kamu akan menjadi berkat, segala bangsa kamu akan diberkati karena kamu. Tapi karena Abraham nggak sabar untuk siapa keturunannya segala macam, ya, karena nggak sabar, akhirnya Hagar muncul dan lahirlah Ismail. Pada waktu Ismail, Abraham mulai lihat, wah, jangan-jangan ini yang Tuhan berikan lewat keturunan yang selama aku tunggu bertahun-tahun gak muncul. Ini kayaknya Ismail yang akan meneruskan semua yang Tuhan berikan atas itu hidupku. Tapi kemudian Tuhan berkata di Kejadian 21 ayat 12. Kejadian 21 ayat 12, Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Padahal hatinya si Abraham udah sangat sayang. Ismail pada waktu itu udah berumur 13 tahun. Ya, bisa bayangin. Dari kecil puluhan tahun nggak punya anak, muncul Ismail dan sekarang udah lagi remaja sama-sama terus. Laki-laki, wah ini cocok buat menerusin. Tapi waktu tiba-tiba pada waktu hal seperti itu, hati Sarah terluka karena setiap kali Hagar menghina majikannya segala macam. Lalu waktu Ishak lahir dan diperintahkanlah oleh Sarah kepada Abraham untuk mengusir Ismail dan Hagar. Gimana sih? Aku udah telanjur sayang 13 tahun sama dia. Tapi firman Tuhan katakan, jangan sebal. Karena yang menjadi keturunanmu nanti berkat itu mengalir lewat istrimu Sarah ini. Namanya Ishak. Nah, lalu setelah proses Ishak lahir menjadi remaja, Tuhan membawa suruh Abraham membawa Ishak ke satu gunung untuk mempersembahkannya. Nah, kita lihat di Kejadian 22 ayat 17-18. Kejadian 22 ayat 17 sampai dengan 18, ayat 17, Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18,
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ketaatan Abraham pada waktu mau mempersembahkan Ishak itu, Tuhan melihat, karena taat janji ini keluar. Nah, kita bisa melihat bahwa mulai dari pasal 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, isinya tentang janji-janji dan janji Allah. Dari sini kita melihat begitu banyak janji Allah atas Abraham. Janji itu didengungkan berulang kali. Semua janji itu yang Allah berikan itu adalah janji berkat. Wow, ya. Nah, di sini kita bisa melihat betapa senangnya kalau dijanjikan ya. Tapi janji Allah yang janji berkat ini kita harus lihat. Ternyata janji berkatnya ada dua. Di sini dikatakan janji untuk mendapatkan berkat, janji untuk menjadi berkat. Nah, dari awal kita harus mengerti, kita diberkati untuk menjadi berkat. Inilah proses yang terjadi pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Bagi banyak orang, bahkan bagi semua kaum di muka bumi, kita akan diberkati dan menjadi berkat. Nah, kita lihat ulang ya, kita ulang lagi. Ya, di Kejadian 12 ayat 2 dan 3, kita lihat apa yang terjadi di situ. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi kita lihat di Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 18, Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Ya, jadi Abraham sekali lagi bukan hanya mendapat berkat, tapi dia akan menjadi berkat. Jadi contohnya, kalau waktu saya nggak punya uang, tiba-tiba orang memberi saya uang, saya dapatkan berkat. Tapi sebaliknya, pada saat saya mempunyai uang, saya melihat ada orang-orang yang kesusahan, dan saya bisa memberikan uang itu kepada itu. Itu pun berkat buat saya. Ya, saya diberkati untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, dari kedua berkat Abraham itu, kita bisa dapatkan dibagi dua lagi. Ya, tadi Abraham menerima janji Tuhan untuk mendapat berkat menjadi berkat dan mendapat berkat dan menjadi berkat. Yang kedua, dari kedua berkat Abraham yang terima itu dipecah dua lagi. Berkat yang bersifat nasional dan berkat yang bersifat rohani. Kita bisa lihat ya, berkat yang bersifat nasional adalah tanah Kanaan. Di sini dikatakan bahwa Abraham akan menduduki kota-kota musuh. Tadi dikatakan, dari keturunannya lahir raja-raja yang akan mendiami Kanaan untuk sekarang sampai selama-lamanya. Itu berkat nasional. Jadi meskipun kita bisa mendengar ya, tahun 70 Israel dihancurkan, tapi kita bisa melihat 14 Mei 1948 sampai hari ini bangsa ini ada. Ya, tahun 70 dihancurkan, tercerai-berai kemana-mana. Sekian ribu tahun kemudian bangsa ini tetap ada. Nah, artinya bahwa mereka tetap akan kembali untuk menduduki tanah Kanaan. Itu namanya berkat bersifat nasional. Nah, ada lagi yang satu lagi, ada juga berkat secara rohani. Dia menjadi berkat bagi seluruh bumi. Nah, kita sekarang kita balik, kalau saya dalam posisi sebagai orang yang praktisi hukum, kita harus ingat dalam sebuah perjanjian harus melibatkan apa? Dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua dalam satu perjanjian. Nah, di sini posisi Allah, kita bisa melihat Allah yang memberikan janji, memberi. Lalu dari pihak Abraham apa? Kalau hanya dari pihak Allah yang memberi, nggak ada pihak kedua. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Sumbangan. Ya, saya ngasih. Nggak ada perjanjian, itu namanya sumbangan. Tapi kalau namanya perjanjian selalu ada kedua belah pihak. Makanya kita lihat di Kejadian 17 ayat 2, 4, 7, dan 9. Kita ulang ya. Silakan. Kejadian 17 ayat 2, 4,
7-9. Ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 4, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 7, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Yes, jadi di ayat 4 bilang dari pihakku, pihak pertama, jadi pihak Allah ya. Dia bilang begini, jadi pihak Allah, aku, kata Allah, kata Tuhan, aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, aku akan menjadi Allah mereka semua. Lalu dari pihak Abraham bilang, kamu harus menerima Allah sebagai Allahmu. Nah, jika mereka terikat dengan janji ini, jadi Abraham dan keturunannya menerima janji ini, terikat dengan janji. Jadi apa? Mereka harus menyembah Yahweh saja. Mereka tidak boleh menyembah Allah yang lain. Jadi jika mereka menyembah Allah yang lain artinya apa? Melanggar perjanjian. Kalau mereka tidak berbakti kepada Allah, tapi ke Allah yang lain, itu pun melanggar perjanjian. Jadi kalau mereka melayani Allah yang lain, mereka melanggar perjanjian. Jadi Abraham dan keturunannya hanya boleh melayani, menyembah, berbakti kepada satu Allah saja, yang namanya Yahweh pada saat itu ya. Itu yang disebut dengan perjanjian. Nah, kalau keluar dari itu, diskualifikasi, melanggar perjanjian. Nah, dalam kekristenan bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan tentang apa yang kamu percayai dan kamu pahami. Jadi kalau hanya berdasarkan apa yang kita lakukan, lalu kita disebut orang baik, itu satu kebodohan. Ya, kenapa? Kita harus melakukannya berdasarkan apa yang kita pahami, supaya orang sekarang bilang gini, supaya kita enggak gagal paham. Lu harus ngerti, baca kontennya dengan jelas. Kamu harus dibaca supaya jangan gagal paham, seringkali begitu ya. Nah, maka kita jangan bingung, jangan heran. Banyak orang pinter tapi jahat. Kenapa? Karena mereka menguasai salah satu aja. Mereka hanya tahu tentang yang mereka percaya saja, tapi gagal memahami makna sesungguhnya. Makanya harus dua-duanya. Apa yang kamu percayai harus juga kamu pahami. Mengapa demikian? Jadi kita sebagai orang percaya harus memahami apa yang kita percayai. Nah, itulah jadi isi perjanjiannya adalah dari pihak Tuhan, Tuhan akan kasih segala berkat ini itu, dan dari segala pihak Abraham dan keturunannya, dia harus mengakui, harus menerima Allah. Dan harus mereka menjadi satu-satunya tempat untuk mengarahkan hatinya. Itu yang namanya perjanjian. Nah, yang kedua kita akan lihat, apa tanda perjanjiannya. Kalau itu sudah dijanji-janjiin supaya jadi sah gitu ya. Nah, jadi saya ingat waktu kalau ke notaris datang kalau sekarang ada satu badan namanya notaris. Namanya notaris ya. Nota itu ditulis di situ. Tertulis, notulen. Dibuatkan. Dan di notaris pun kalau cuma datang duduk berdua nggak ngapa-ngapain. Mau ngapain? Nggak ada. Selalu dibuat perjanjian. Perjanjian pun harus ada tandanya. Untuk bahwa yang dilakukan kedua belah pihak ini menjadi sah. Nah, maka dibuatlah tanda berupa cap, stempel, atau meterai, apapun juga supaya perjanjian itu menjadi sah. Kita lihat dari Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17, maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Janjinya telah disahkan oleh Allah, artinya janji itu telah dimeteraikan oleh Allah. Nah ya,
Kita lihat. Lalu dengan tanda meterai apa perjanjian Allah dan Abraham disahkan? Kita harus tahu meterainya apa. Dibilang sudah disahkan oleh Allah. Lalu meterainya apa? Kejadian 17 ayat 10 sampai 13 kita lihat. Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ayat 10. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11, haruslah dikerat kulit hatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian itu meterainya adalah setiap laki-laki harus diapain? Disunat. Wah, ya, pegang kata-kata disunat. Anak yang disunat, kapan harus disunat? Itu pun ada nggak bisa asal potong, wah nggak bisa. Tuhan bilang setiap laki-laki harus disunat. Di sini dikatakan anak yang disunat harus pada hari ke-8. Orang kita pikir, kenapa sih harus hari ke-8? 9 ke 10 ke 2 minggu atau 2 bulan atau segala macam. Kenapa harus hari ke-8? Ya, karena hari ke-8 adalah di situ dikatakan ya, saya coba cari-cari usia yang cukup kuat untuk menahan sakit pada waktu disunat. Hari ke-8 kita nggak tega, bayi masih merah-merah begitu tiba-tiba disunat. Tapi dibilang gini, di situ dikatakan angka 7 dalam pengertian Ibrani lengkap dan sempurna. Dan hari ke-7 juga menyatakan bahwa hari Sabat. Jadi pada waktu hari ke-7 artinya bayi itu telah melewati satu fase yang namanya 1 kali hari Sabat. Jadi hari ke-8 dianggap cukup mampu, cukup kuat. Berdasarkan firman Tuhan katakan bahwa dia akan sanggup menanggung untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah. Wow, luar biasa ya. Nah, yang disunat di sini dikatakan laki-laki saja. Kenapa perempuan enggak? Ternyata bukan berarti perempuan tidak masuk perjanjian. Tetap masuk perjanjian, tetapi tidak disunat. Lalu kenapa hanya laki-laki yang disunat, perempuan tidak? Karena di sini dikatakan karena perempuan berasal dari laki-laki. Perempuan diambil dari rusuk laki-laki, diambil dari laki-laki. Nah, dan juga pada saat itu budayanya adalah patrinial. Laki-laki dianggap penerus keturunan. Diambil marganya, dianggap orang sini famnya, Siregar, Hutahuruk atau siapa, ya, Marpaung atau siapapun. Kalau di Manado Pardede atau siapa ya, macam-macam. Nah, kalau Pak Adolfi itu ada namanya belakangnya siapa, Sondak atau siapa, misalnya ada famnya ya. Nah, Matthew Henry bilang begini, sunat itu khusus bagi laki-laki, meskipun kaum perempuan juga termasuk dalam covenant itu. Sebab laki-laki itu pemimpin perempuan, laki-laki pemimpin perempuan. Kenapa Henry bilang begitu? Dia bilang gini, dalam kerajaan kita, kerajaan Inggris, sumpah setia hanya dituntut pada kaum laki-laki. Tidak pada kaum perempuan. Itu bukan berarti kaum perempuan tidak setia pada kerajaan. Enggak, kaum laki-laki yang dituntut. Nah, oleh karena itu Abraham melakukannya menyunat anaknya pada hari ke-8. Dan setiap anak laki-laki itu harus dilakukan sunat. Itu tanda perjanjiannya dengan Allah. Ya. Nah, lalu bilang begini, kalau nggak disunat gimana? Namanya juga perjanjian. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita apa? Tadi kita sedang mengingkari perjanjian itu. Kalau seseorang dalam satu perjanjian yang serius, begitu serius, kalau kita melanggar atau mengabaikan, resikonya berat. Apa sih resikonya yang akan diterima? Kejadian 17 ayat 4, kita lihat. Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya,
maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi, tidak main-main ini perjanjian. Musa pernah lalai, tidak menyunatkan anaknya. Tuhan nyaris membunuhnya. Ya, dan kalau bahasanya perjanjian lama, Tuhan nyaris udah menghampiri untuk ini. Karena pengingkaran perjanjian itu udah ada hukumnya. Jadi bukan maunya Tuhan, ini adalah hukum yang dibuat pada saat itu. Kita lihat Keluaran 4 ayat 24. Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. 25. Ayat 25, lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit hatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Apapun artinya pengantin darah, Musa telah melanggar perjanjian. Kenapa dia lalai nggak nyunat anaknya? Ya hampir-hampir saja mengalami celaka. Dan Zipora mengetahui hal itu. Lalu cepat-cepat dia menyunat anaknya sehingga Musa dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita membuat perjanjian dengan Tuhan atau dengan apapun juga, jangan main-main dengan namanya perjanjian. Ya, waktu seseorang mengingkarinya, ada konsekuensinya. Nah, jadi kita harus ngerti sekali lagi, sunat di sini dijelaskan pengeratan atau pemotongan kulit katan atau kulit alat kelamin seorang laki-laki. Lalu saya mikir-mikir, Tuhan, kenapa sih perjanjian yang dipotong harus barang itu, gitu loh. Kenapa enggak barang yang lain? Telinga kah, hidung kah, apa bagian lain? Kenapa harus itu? Ya, jadi kok kenapa dikasih situ? Kok kenapa harus benda itu? Ya, nah banyak penulis banyak hal-hal yang harus kita ngerti, banyak berpendapat segala macam. Ya, kita harus gambar bahwa alat kelamin seorang laki-laki adalah di sini dikatakan apa? Sesuatu organ yang sangat pribadi, sangat intim dan sangat penting. Lalu oleh karena itu Tuhan menyuruh memotong di situ dengan maksud apa? Sebagai simbol dan pesan yang berhubungan dengan yang namanya perjanjian. Wow, saya ulang ya, bahwa sangat pribadi, sangat intim dan sangat penting. Perjanjian itu buat Allah adalah sangat pribadi, sangat intim dan sangat penting. Jadi pada waktu kamu ke kamar kecil, buang air segala macam, kamu sedang melihat itu, ingat perjanjian sama Tuhan. Jangan main-main sama barang itu. Jadi Tuhan kenapa sangat respect yang namanya laki-laki? Karena dia penerus keturunan. Dia tahu bahwa hal itu penting dan sangat berharga untuk meneruskan generasi berikutnya. Bahkan ada yang berpendapat gini, bahwa dalam perjanjian Abraham dan keturunannya, bagaimana bisa menghasilkan keturunan jika barang itu nggak ada? Lewat barang itulah keturunan Abraham bisa berlangsung. Tuhan juga tahu proses secara natural manusia seperti itu. Jadi alat kelamin itu alat yang berguna untuk menghasilkan keturunan. Keturunannya bagaimana? Tuhan dari awal menghendaki keturunan ilahi, DNA-nya Allah. Tapi karena dosa, manusia berkembang biak, bertambah banyak dan segala macam menurut DNA yang lain, bukan DNA-nya Allah. Makanya Tuhan membuat perjanjian. Ingat kasihnya. Nah, itu tadi lagu ya. Dia yang memulihkan, menyembuhkan, ingat kasihnya yang ingin memulihkan keadaan kita yang terhilang karena dosa. Tuhan mau bikin perjanjian. Sesuatu yang penting, berharga buat kita. Nah, karena perjanjian inilah berhubungan dengan keturunan yang akan datang, maka tanda ini diberikan dengan maksud apa? Saat, sekali lagi saat laki-laki melihat organ itu, dia ingat perjanjian dengan Allah. Nah, dan di sini dibilang gini,
Seorang laki-laki tentu akan sangat menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan alat kelaminnya, kebersihannya, bahkan memperhatikan hal itu sebagai apa? Kembali Tuhan bilang, sebagai simbol kebersihan, kesucian hatimu, tekad hidupmu untuk menjaga hidup bersih dan kudus di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan. Wow, ya. Benda berharga itu bukan main-main sekali lagi. Benda ajaib itu Tuhan percayakan untuk penerus keturunan. Nah, tapi masalahnya bangsa Israel itu sangat suka menyembah Allah yang lain. Waktu dia ketemu orang perempuan Moab, dia kawin orang Moab. Lalu begitu kawin, melalui perempuan Moab itu membawa mereka menyembah Allahnya Tuhan Moab. Ketemu sama orang Amon, ketemu orang Het, orang Amori dan segala macam, mereka menyembah Allah yang lain. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan melarang kita untuk tidak bergaul, apalagi kawin dengan perempuan yang tidak mengenal Allah. Karena tanpa sadar orang yang kawin dengan tidak mengenal Allah akan membawa hatinya menjauh dari Tuhan. Kita lihat pembelajaran dari Salomo. Salomo yang paling berhikmat, yang paling bijak segala macam. Pada waktu dia tidak memperhatikan hal itu, firman Tuhan katakan pada masa tuanya, karena dia mengawini 700 gundik dan istri 300 yang sebagian besar yang tidak mengenal Allah. Pada masa tuanya hatinya diseret, menyimpang, menjauh, menyembah Allah yang lain dari Tuhan. Dan firman Tuhan jelas katakan, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Artinya, janganlah kamu mencari pasangan yang dengan orang tidak percaya. Tapi dia ganteng Pak, kaya, tajir, naik pesawat jet pribadi, perusahaannya banyak, gimana? Yohanes saya tunggu gak muncul, yang muncul Abdullah. Hana gak muncul-muncul, ya, yang muncul Hanifah. Gimana lagi? Umur tambah terus. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan. Ingat namanya perjanjian. Nah, ya, Matthew Henry memberikan pendapat lain. Pendapat lagi mengenai sunat ini. Kulit katan yang harus dipotong karena dosa disebarluaskan secara turun-temurun. Dan karena ada pandangan yang tertuju pada keturunan yang akan dijanjikan, yang akan datang dari keturunan Abraham. Jadi pada saat itu, Kristus belum mempersembahkan dirinya korban untuk kita. Jadi Allah mau kita mengikatkan diri kita dengan Allah dalam suatu covenant. Kita harus mau mengerti bahwa bagian yang tersembunyi dari tubuh, ya, yang ditujukan adalah sunat yang sebenarnya adalah sunat hati. Kehormatan ini diberikan Allah kepada anggota tubuh yang tidak elok. Tuhan sebenarnya mau bukan sunat jasmani. Sunat yang Tuhan mau, Tuhan bawa nanti. Penjelasan berikutnya adalah sunat yang Tuhan arahkan adalah sunat hatimu. Kita bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 24. Kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 23 sampai dengan 24. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Nah, dari berbagai pendapat yang tadi saya jabarkan, masih banyak pendapat lain. Kita nggak tahu mana yang benar. Tetapi kita bisa menjadikan satu wacana bagi kita bahwa mengapa tanda perjanjian itu harus dalam pemotongan kulit katan laki-laki, terlepas apapun artinya, tetap itu adalah cap, tanda, meterai yang sah dalam sebuah perjanjian. Tujuannya adalah itu tanda yang sah, yang Allah buat saat itu, sebagai perjanjian. Kita lihat juga di Roma 4 ayat 11a, kita lihat. Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi artinya apa? Tanda ini sebagai
tanda yang tidak mengingkari perjanjian. Jadi setiap ini tanda nih harus itu. Nah, sekarang kita udah tahu isinya, kita tahu udah tandanya. Sekarang kita lihat sifat dari perjanjian itu gimana. Bagian yang ketiga ya. Perjanjian Allah dan Abraham sifatnya kekal. Kita lihat Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, menjadi perjanjian yang kekal. 13b. Ayat 13b. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Artinya kekal tidak akan pernah berakhir. Itulah sebabnya perjanjiannya harus diteruskan pada generasi Abraham, Ishak, ya anaknya, lalu cucunya si Yakub, keturunannya berikutnya turunan sampai selama-lamanya tidak akan berakhir. Jadi anaknya Abraham, Ishak, perjanjiannya berlaku pada waktu Ishak lahir dan Abraham udah meninggal, udah mati ya. Itu tetap berlaku dan perjanjian didengungkan supaya Ishak tahu ada perjanjian dengan Allahnya. Kejadian 17 ayat 19. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, "Ya tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Yes, ya. Waktu menghadapi struggle, kok ada pilihan jalan penyimpangan segala macam, ada Hagar muncul, Ismail muncul. Enggak, Tuhan bilang, perjanjianku adalah dengan anakmu lewat istrimu Sarah dan akan lahir namanya Ishak. Jadi perjanjian, karena alasan ini juga maka bangsa Israel disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi suku Israel. Dan Allah mengulang-ulang perjanjian itu sampai Israel pada zaman yang di kemudian hari sampai sekarang. Karena kita lihat dari Keluaran 6 ayat 6. Keluaran 6 ayat 6, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Inilah isi perjanjian kepada orang Israel ya. Lalu kita lihat juga Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, seolah-olah di ayat apapun isinya ulang-ulangan. Jadi Bapak Ibu jangan heran ada kitab namanya kitab ulangan, diulang lagi. Jadi bilang, perkatakanlah firmanku pada waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, kemanapun kau berada, perkatakan firman itu berulang-ulang. Dan waktu kita dengar ini perjanjian diulang. Artinya Tuhan tuh konsisten dengan janjinya. Dia berfirman karena dia sanggup melakukannya, sanggup menggenapinya. Dan Tuhan mau kita respon bagian kita. Nah, kita lihat juga di Keluaran 4 ayat 24 dan 25. Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ayat 25, lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit hatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Ya, tadi ya yang ada di situ. Di waktu ini diingetin lagi hal itu. Nah, hukum Taurat atau janji ya, kita bisa melihat bahwa di Galatia 3 ayat 15 dan 17 kita bisa melihat bahwa kita lihat ayat yang 15, Galatia 3 ayat 15. Hukum Taurat atau janji, kita lihat. Galatia 3 ayat 15 dan 17, ayat 15, Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. 17. Ayat 17, maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi artinya, kita bisa melihat bahwa perjanjian Musa tidak dapat membatalkan apa yang sudah dilakukan perjanjian pada zaman Abraham. Demikian juga perjanjian baru tidak bisa membatalkan apa yang sudah dilakukan perjanjian pada waktu Musa. Perjanjian itu harus konsisten. Maka sifatnya harusnya kekal.
tidak bisa dibatalkan. Nah, ya, sekarang yang keempat, siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu? Ya, pihak pertama tadi dikatakan, pihak pertama adalah Allah. Pihak kedua pihak Abraham dan keturunannya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pihak kedua. Kalau pihak pertama udah jelas, Allah memberi, berjanji dan berjanji. Sekarang kita bahas pihak kedua yang sering kali bermasalah, pihak kedua. Ya, nah pihak kedua inilah yaitu seluruh keturunan Abraham. Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Ya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi berkat dari Tuhan tidak hanya sampai kepada Abraham saja, melainkan juga keturunannya termasuk di dalamnya. Kita lihat di Kejadian 13 ayat 15. Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kejadian 17 ayat 8. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, sekarang ayat 7 dan 9 yang hanya yang tebal saja. Kita lihat ayat 7. Antara aku. Ya, ayat 7, tujuhnya ya. Itu kan 8, coba ayat 7-nya. Naik satu lagi, next slide. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Jadi di sini ayat 7, antara aku dan kau keturunan turun-temurun, menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan menjadi Allah mereka, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian. Tadi udah disebutin ya. Jadi bukan hanya Abraham pribadi, tetapi seluruh keturunannya yang harus masuk di dalamnya. Jadi berkat itu bukan Abraham. Abraham, anaknya, cucunya terus sampai ribuan tahun kemudian harus masuk di dalamnya. Nah, kita lihat di Kejadian 26 ayat 4. Kejadian 26 ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, kita lihat pada waktu Ishak sudah mati dan Yakub muncul. Pada Yakub pun perjanjiannya didengungkan kembali. Kejadian 28 ayat 4. Kejadian 28 ayat 4, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ya, jadi baik Abraham, Ishak maupun Yakub di sini dikatakan dalam perjanjian pihak kedua. Ya, pihak kedua. Jadi sekali lagi dalam hal ini perjanjian baru, perjanjian Allah dengan Abraham tidak dihapuskan, melainkan digenapi dan disempurnakan. Nah, ya. Jadi sebelum perjanjian Musa tidak menghapuskan, tidak membatalkan perjanjian Abraham, demikian juga perjanjian baru sekali lagi tidak menghapuskan apa yang perjanjian dengan Musa. Seperti yang dikatakan di Paulus di Galatia 3 ayat 17. Nah, tapi kita lewati saja. Janji ini tidak hanya dibatalkan tapi digenapi. Kita harus ingat, Tuhan bilang, kamu dapat berkat dan seluruh muka bumi akan diberkati oleh karena kamu. Tapi pada zaman Abraham, janji itu belum digenapi. Kamu menerima berkat dan seluruh bangsa akan menjadi berkat. Udah digenapi belum? Belum. Bangsa Arab udah terima berkat belum? Belum. Bangsa Indonesia, apalagi belum. Bangsa Cina belum. Zaman Musa belum. Ya. Baru pada zaman setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, janji itu digenapi. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita ulang sedikit lagi. Kejadian 12 ayat 2. Mari kita lihat dua janji yang pertama kita lihat di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga yang di bold saja.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 18 yang ditanda di gelap saja. Kejadian 18. Segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi menurut dua janji Abraham itu dia akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Termasuk di Kejadian 22. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Jadi kita harus lihat bahwa oleh keturunan sebangsa dapat jadi berkat artinya apa? Kita melihat siapa yang menjadi berkat. Ada slide berikutnya yang sangat menarik ya. Kita lihat. Terus, nah itu dah. Oke, kita ya, mundur satu slide. Kita lihat. Di sini dalam bahasa Inggris dia bilang, and entice seed shall at the nation of the earth be blessed, because he thou has obeyed my voice. Ya. Jadi dikatakan bahwa oleh keturunanmu sebuah bangsa di bumi mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Nah, coba-coba tuh saya bilang, saya nggak gitu ngerti juga maksudnya apa yang dikasih tanda merah. Lalu saya coba-coba cari ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit. Coba satu slide berikutnya. Dalam bahasa Ibrani, di situ yang ada tanda panah. Kalau dia lihat teks tuh, di situ ada anak panah dikatakan in your seat, ya, menunjukkan bahwa di situ anak panah mengarah pada tulisan MSC, bukan Master of Science ya, MSC di situ. Ada MSC bukan Master of Science, bukan. Di sini dalam bahasa Ibrani artinya M itu adalah maskulin, seorang anak laki-laki. S-nya tuh singular, single, ya. C-nya tuh konstrat. Ya, jadi itu kita abaikan konteks. Tapi seorang laki-laki yang tunggal. Jadi bukan semua keturunan Abraham, melainkan seorang laki-laki yang kita mau keturunan Abraham yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan namanya berkat rohani oleh karena keturunan Abraham, bukan berkat jasmani. Mungkin kita nggak sampai menduduki tanah Kanaan dan segala macam, tetapi kita bisa mendapatkan berkat rohani, berkat surgawi, yaitu menjadi keturunan Abraham, ya, dan anak-anaknya. Coba Jody, ada satu lagu yang menarik begini. Bapak Abraham mempunyai banyak anaknya. Bapak Abraham mempunyai, ya, coba kunci G, ya. Ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar kiri kanan dan sebagainya. Ya, oke cukup. Jadi oleh satu keturunan Abraham banyak keturunannya, tapi yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa hanya satu, singular, dan seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah nama Yesus Kristus. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ya. Oleh karena itu Galatia 3 ayat 16 mengatakan demikian. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan, kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Siapa? Yesus Kristus. Ya, oke, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masih banyak. Bagaimana Kristus menjadi berkat bagi seluruh bumi. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya, ya, sudah dikasih tanda. Tapi yang kita mau tahu, yang kita mau dengar, bahwa begitu pentingnya perjanjian dengan Allah. Waktu Tuhan mengadakan perjanjian, pastikan kamu telah menerima janjinya. Bahwa waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kamu sedang membuka satu perjanjian bahwa yang menjadi sunat di dalam hatimu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesuslah yang membuka pintu kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita bisa melihat nanti berikutnya, siapa yang berikutnya, anak-anak yang
akan kita lahir. Apakah masuk dalam perjanjian Allah? Bagaimana kita membawa anak-anak untuk masuk dalam perjanjian? Kenapa waktu zaman Abraham, Musa segala macam perjanjiannya dengan tanda sunat sehingga perempuan diabaikan. Namun di perjanjian baru hal itu berbeda. Bagaimana cara menerimanya seorang perempuan masuk dalam perjanjian, anak-anak sudah perjanjian. Kita akan bisa melihat namanya berkat rohani dalam kerajaan surga lewat Tuhan Yesus. Banyak orang tidak sampai ke Kanaan. Dia rindu untuk sampai ke Yerusalem. Tapi kita pun bisa menikmati Yerusalem yang surgawi yang Tuhan berikan. Banyak kita menyanyikan lagu. Berkatakan bilang, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, jadi ada satu kerinduan dalam hati kita bahwa Yesus akan membawa kita masuk satu perjanjian yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala.